Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk mengawali kegiatan kita hari ini, supaya kita diberikan kemudahan dan ilmu yang bermanfaat, mohon untuk Kak Beni silakan untuk memimpin doa ya. Silakan Kak Beni. Baik, sebelum kita mengawali kegiatan pada pagi hari ini, semoga kita diberikan kesehatan, terutama untuk yang beragama lain, silakan berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih Kak Beni. Baik, semuanya izin untuk share screen dulu. Ya. Apakah sudah terlihat semuanya? Sudah. Terlihat ya? Jadi untuk pertemuan kita hari ini yaitu di modul 1.2 tentang pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Ya, baiklah semuanya, apakah modul di LMS sudah dibaca ini semalam ini? Gimana? Sedikit Pak, tapi enggak menyeluruh. Ya mohon kakak-kakak ya untuk bisa on cam karena kegiatan kali ini direkam. Nanti kita nggak ada absen, jadi absennya dari Jimit ini, dari video kakak-kakak semuanya. Jadi sudah terekam otomatis. Izin menyampaikan kesepakatan kelas kita hari ini. Jadi mohon untuk kakak-kakak semuanya dapat menyalakan kamera, mematikan mikrofon dan hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, kemudian klik raise hand sebelum bertanya. Kemudian apa loh surat itu. Nah, kemana pertanyaan di awal ini? Kita akan kemana hari ini? Belajar apa hari ini? Mungkin Kak Tri yang baru bergabung, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ini barunya. Modulnya sudah dibaca belum, Kak Tri? Ini lagi ngerjain tugas yang tugas kemarin yang belum selesai. Oh iya. Jadi kakak semuanya silakan sambil buka LMS-nya ya. LMS-nya silakan sambil dibuka. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, tujuan luasnya yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif tentunya. Jadi kita sebagai guru PJOK kuncinya harus selalu berpikir reflektif. Apapun kegiatannya, dimanapun kita harus selalu berpikir reflektif setiap kegiatan yang kita lakukan. Kemudian untuk capaian akhir perhatian kita adalah guru memiliki perspektif pendekatan berbasis aset kekuatan atau assess based
asset based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Nah, untuk tujuan capaian modul umum, guru mampu memahami pendekatan berbasis aset atau kekuatan dalam mengelola pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Kemudian untuk capaian pembelajaran khusus modul kita hari ini yaitu guru dapat mengidentifikasi dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk melaksanakan pembelajaran PJOK. Yang kedua, guru dapat menggunakan sumber daya secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Nah, lalu Bapak Ibu sekalian, tujuan dari sesi kita hari ini adalah peserta memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan atau asset based thinking, kalau disingkat ABT ya, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Nah, untuk agenda kita hari ini kurang lebih selama 90 menit, di mana 5 menit pertama yaitu pembukaan, pengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan. Untuk 10 menit selanjutnya yaitu berpikir berbasis ABT, Asset Based Thinking. Kemudian 60 menit selanjutnya diskusi. Kita akan berdiskusi tentang situasi. Nah, itu nanti kita akan belajar mengenai studi kasus, di mana ada 3 kasus. Nanti kita buat kelompok untuk situasi yang pertama ya, ini pemanfaatan aset dalam pembelajaran PJOK. Kemudian situasi yang kedua, menerapkan pendekatan aset based thinking. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan aset secara maksimal. Kemudian 10 menit selanjutnya nanti kita akan memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan kakak semuanya masing-masing. Kemudian di akhir kegiatan ada penutup, refleksi, dan kritik bersama. Nah, apa? Jadi, kalau kakak semuanya sudah membaca modul, apa yang dimaksud dengan asset based thinking? Mungkin ada kakak yang ingin menyampaikan pendapat, silakan. Asset based thinking. Silakan. Saya ingin mendengarkan suara Kak Denny dulu, Kak Denny. Halo Kak Denny. Kak Denny Nurwahyudi. Kak Denny, ya sepertinya. Ya, selamat pagi. Ya, boleh on cam Kak Denny? Ya. Boleh on cam? Kameranya boleh dinyalakan. Ya, selamat pagi. Ini Kak Denny untuk pertemuan pertama dan kedua, itu kemarin belum masuk ya? Iya, Kak. Baru hadir hari Jadi ini. mohon untuk Kak Denny nanti bisa mengikuti karena kita sudah masuk di modul 1.2 tentang asset based thinking ya. Silakan LMS-nya dibuka dan untuk tugas-tugasnya juga dikerjakan ya. Ini tadi modul berapa, Kak? Mau baca-baca. Kita masuk di modul 1.2 tentang pemanfaatan aset berbasis kekuatan atau asset based thinking. Siap. Coba saya ingin mendengarkan suara Kak Tri dulu deh. Silakan Kak Tri. Ya.
mikrofonnya. Ya, silakan Kak Tri. Apa itu asset based thinking? Disiplin. Asset based thinking atau pemanfaatan aset berbasis kekuatan. Oke. Silakan boleh sambil buka LMS-nya juga. Bagaimana, Kak Tri? Belum. Ya, silakan untuk dibuka modulnya. Baik, mungkin untuk kakak yang lain mungkin bisa memberikan gambaran. Kak Putu Norada, apakah sudah hadir? Kak Putu? Iya Kak, Ya, jadi baru bergabung Kak. ya, silakan untuk langsung mengikuti ya. Bagaimana pendapat Kak Putu tentang asset based thinking? Apa itu asset based thinking? Atau pemanfaatan aset berbasis kekuatan? Bentar Kak. Ya, silakan. Kalau menurut saya aset based thinking itu ada dua macam ya Kak ya. Ya, Ada berbasis kekurangan dan ya, ada satu lagi. berbasis kekurangan, hambatan dan masalah dalam pembelajaran PJOK. Ya. Kemudian ada lagi. Udah cukup Kak. Ya, beri 2 tepuk untuk Kak Putu. Mampu atau berani mengutarakan pendapatnya ya. Jadi Kak semuanya, untuk pemikiran berbasis aset itu ada 2 macam. Yang pertama itu adalah asset based thinking, kemudian yang kedua adalah problem based thinking. Nah, apa itu asset based thinking? Asset based thinking adalah pemanfaatan aset berbasis kekuatan, di mana pendekatan ini berfokus pada identifikasi dan pemanfaatan kekuatan, sumber daya, dan potensi yang ada di dalam individu atau komunitas satuan pendidikan kakak semuanya masing-masing. Itu adalah asset based thinking. Kemudian kalau problem based thinking atau aset berbasis kelemahan itu adalah pendekatan di mana kita fokusnya hanya pada kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita atau komunitas satuan pendidikan masing-masing. Nah, untuk pemikiran berbasis kekurangan atau masalah. Nah, pendekatan ini cenderung pada problem-problem yang ada di dalam pembelajaran kita. Misalnya seperti saat kita mengajar, kita fokusnya pada misalnya kurangnya partisipasi siswa yang kurang aktif misalnya. Itu adalah kita mikirnya kurangnya atau kekurangannya, hambatannya yang ada dalam pembelajaran. Kemudian kita baru menyusun solusi berdasarkan masalah. Tetapi kalau pemikiran berbasis aset, kita menggali potensi dan sumber daya yang dimiliki. Ya, tentunya dari
siswa kita atau lingkungan satuan pendidikan. Kita memanfaatkan kekuatan tersebut untuk mendukung proses belajar dan pengembangan kompetensi. Kemudian mendorong siswa lebih aktif berpartisipasi dengan menggunakan apa yang mereka kuasai. Jadi perbedaan antara asset based thinking dan problem based thinking, jika problem based thinking itu cenderung reaktif, sedangkan pemikiran berbasis kekuatan atau asset based thinking itu lebih proaktif dalam pembelajaran. Nah, kedua pendekatan ini saling melengkapi sebenarnya. Misalnya ini saya kasih contoh ya, dengan cara mengatasi masalah sambil memperkuat dan memanfaatkan aset yang ada. Jadi bisa dikombinasikan. Kita mikirnya masalahnya dulu apa, baru kita cari solusi. Kemudian dilanjutkan dengan memikirkan aset kekuatan apa yang ada di sekolah kita untuk bisa dijadikan pedoman atau rujukan untuk kita mencari solusi. Kemudian pendekatan berpikir berbasis aset ini juga digunakan sebagai dasar dari paradigma inquiry apresiatif atau IA. Nah, paradigma inquiry ini adalah pendekatan yang berfokus pada pengidentifikasian dan pengembangan kekuatan serta potensi positif dalam sistem atau satuan pendidikan kakak semuanya masing-masing. Nah, berbeda dengan pendekatan tradisional yang lebih mendekatkan pada pemecahan masalah. Inquiry apresiatif ini mendorong eksplorasi aspek-aspek terbaik yang sudah ada di satuan pendidikan kakak semuanya masing-masing. Nah, ciri-cirinya apa? Fokusnya pada kekuatan kalau asset based thinking, menggali apa yang sudah berjalan baik, sumber daya yang ada, kemudian berpikirnya kolaboratif, mengajak berbagai pihak untuk berkontribusi dalam proses eksplorasi. Kemudian visi positif, menciptakan gambaran masa depan yang inspiratif berdasarkan kekuatan yang ditemukan. Kemudian ada juga misalnya penerapannya praktis, mengembangkan langkah-langkah konkret untuk mencapai visi tersebut. Nah, jadi itu perbedaan antara asset based thinking dan problem based thinking. Jadi sudah tergambar ya semuanya apa itu asset based thinking dan problem based thinking. Nah, untuk modul kita kali ini adalah tentang asset based thinking. Di sini ada 7 macam aset yang dimiliki sekolah yang bisa kita manfaatkan untuk menggali potensi dari diri kita dan satuan pendidikan kita. Coba kakak semuanya ada yang bisa menyebutkan salah satu aset yang dimiliki oleh sekolah. Coba silakan. Izin menjawab, Kak. Ya, silakan Kak Putu. Yang pertama, aset manusia, Kak. Aset manusia ya. Terima kasih. Beri tepuk untuk Kak Putu. Kak Tri. Nah, Kak Tri. Untuk yang kedua apa ini? Aset yang ada di sekolah. Mic-nya. Oke. Aset yang ada di sekolah selain dari apa tadi yang disebutkan Pak Yang Putu, pertama adalah manusia, terus yang kedua adalah ilmu pengetahuan. ilmu pengetahuan. Apakah benar? Masih kurang tepat ya. Kayak kakak yang lain, mungkin Kak Nova, silakan. Yang kedua apa? Kak Nova. Mungkin aset finansial, benar? Oh ya. Kak Setia ya.
Ya. Ya, tepat sekali Kak Setia, aset finansial ya. Mungkin klik raise hand dulu ya kalau mau berbicara. Ya, oke, di-mute lagi. Yang ketiga, Kak Denny. Kak Denny. Ya, belum respon. Kak Beni, Kak Beni. Kak Beni juga belum respon. Jadi ada 7 aset yang dimiliki oleh sekolah. Yang pertama adalah benar yang dikatakan Kak itu tadi, aset manusia. Kemudian yang kedua itu adalah aset sosial. Kemudian yang ketiga ada aset politik. Kemudian yang keempat itu adalah aset agama atau budaya. Yang kelima itu adalah aset fisik. Nah, yang keenam adalah aset lingkungan alam. Yang terakhir baru aset finansial. Itu ada 7 aset yang bisa kita manfaatkan. Nah, untuk aset yang pertama yaitu aset manusia. Manusia itu siapa saja sih yang ada di sekolah itu? Bisa dijelaskan Kak Tutu? Iya, Kak. Nah, aset manusia yang ada di sekolah itu kira-kira siapa saja? Aset manusia yang ada di sekolah ya guru sama murid. Ya, guru sama murid ya, Kak. Kalau manusia. Ya, jadi aset yang ada di sekolah ya semua warga yang ada di sekolah, termasuk guru, kemudian siswa, kepala sekolah, mungkin ada tenaga tendik ya, tendik, operator, atau penjaga, dan mungkin juga orang tua murid. Itu adalah aset yang dimiliki oleh sekolah, aset manusianya. Nah, untuk yang kedua aset sosial. Mungkin bisa jelaskan untuk Kak Setia, aset sosial itu yang ada di sekolah itu siapa saja kira-kira? Aset sosial itu berupa norma dan aturan yang yang mengatur perilaku warga sekolah. Ya, mungkin bisa dilengkapi. Ada yang ingin melengkapi? Ada yang lain? Silakan. Jadi aset sosial itu adalah aset di mana adanya antusias warga sekolah ikut berperan serta dalam program-program yang terkait pada kegiatan BCOK. Nah, bentuk norma atau aturan yang mengikat warga sekolah itu bisa dalam bentuk kelompok, komunitas, institusi, lembaga asosiasi, dan sebagainya. Nah, itu berpengaruh pada pembelajaran BCOK. Nah, mengajak komunitas yang ada di luar sekolah untuk kita libatkan dalam berbagai kegiatan fasilitas pembelajaran BCOK yang diprakarsai oleh peserta didik. Nah, kita bisa ambil contoh dalam hal ini kelompok komunitas KKG. Nah, di tempat kakak semuanya ada ya KKG, komunitas KKG. Saya yakin ada semua. Kemudian ada juga misalnya komunitas olahraga, entah itu komunitas sepak bola, komunitas senam, atau komunitas olahraga yang lain. Itu bisa dimanfaatkan untuk aset sosial dalam pembelajaran BCOK. Itu contohnya. Kemudian ada yang ketiga yaitu aset politik. Aset politik yaitu kebijakan kepala sekolah yang akan digunakan kewenangannya untuk membuat atau mengakomodir kepentingan
warga sekolah dalam hal ini yaitu pembelajaran PJUK. Kita bisa memanfaatkan kebijakan kepala sekolah untuk membantu kita misalnya dalam membuat sebuah pertandingan. Kita bisa memanfaatkan aset kepala sekolah ini untuk membuat kebijakan yang terjadinya atau berjalannya sebuah kompetisi yang akan kita laksanakan gitu. Nah, kemudian yang keempat yaitu aset lingkungan alam. Lingkungan alam kira-kira apa ini, Kak Tri? Lingkungan alam. Suaranya belum dibuka mic-nya. Oke. Alam sangat mendukung sekali dalam pembelajaran di sekolah karena situasi yang mungkin lebih nyaman, bebas polusi, tempatnya rindang, terus terhindar dari keramaian, itu meningkatkan semangat belajar anak, meningkatkan konsentrasi anak dalam proses belajar. Itu aja, coba. Ya. Jadi itu kalau lingkungan alam yang misalnya di pedesaan ya. Kemudian bagaimana kalau sekolah kita itu ada di perkotaan, di mana lingkungan itu cenderung padat penduduk dan ramai. Apakah aset itu hanya suasana yang sejuk, damai, sepi begitu? Lingkungan alam seperti apa kalau kita di perkotaan, Katri? Oke, kalau untuk di perkotaan itu syarat wajib untuk sekolah itu kan harus memiliki tumbuhan di depan kelas ya. Nah, itu salah satu faktor membuat siswa merasa nyaman karena tempatnya pasti akan rindang. Kita bisa lihat di kota-kota besar walaupun tempatnya itu di perkotaan, tapi dia tetap mengedepankan aspek tumbuhan yang ada di sekitar. Dia mencoba untuk tidak membuang tumbuhan, tetap ada di depan sekolah. Untuk dari segi keramaian sendiri, biasanya dia bisa mensiasati dengan sekolah itu memberikan pagar yang tinggi agar suara yang masuk ke dalam lingkungan sekolah itu tidak terasa bising, jadi masih ada peredamnya. Ya, terima kasih dari untuk Katri. Ya. Jadi kalau semuanya untuk aset lingkungan alam itu pernah nggak sih terpikirkan kita untuk mengeksplorasi lingkungan yang ada di sekitar sekolah kita atau alam sekitar yang ada di sekolah kita? Kira-kira apakah itu bisa dijadikan sebagai sebuah aset? Aset lingkungan alam itu tidak hanya yang ada di dalam sekolah, tetapi juga di luar dari lingkungan sekolah kita. Misalnya kalau di lingkungan kita terdapat taman kota atau kebun, itu juga bisa dijadikan sebagai aset yang bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran. Kemudian kalau di pedesaan itu juga ada sungai, hutan, danau, terus gunung, itu juga bisa dimanfaatkan. Kemudian kalau lingkungan di perkotaan itu bisa memanfaatkan aset-aset gedung olahraga yang ada di sekitar sekolah kita. Mungkin kalau ada yang dekat dengan kolam renang juga itu bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran PJUK. Jadi tidak hanya di dalam lingkungan sekolah kita, tapi juga di luar lingkungan sekolah kita. Itu ya. Kemudian yang selanjutnya itu ada aset, apalagi kira-kira yang keempat tadi apa? Setelah manusia, sosial, kemudian lingkungan alam, yang keempat adalah aset
aset apa? Kira-kira tadi ada yang bisa menjawab? Yang keempat adalah aset modal agama dan budaya. Ya. Kak Setia, coba deh. Kalau aset agama atau sosial budaya itu seperti apa kira-kira? Kak Setia? Maaf ya. Ada yang ingin berpendapat mengenai aset agama dan sosial budaya? Silakan. Saya tunggu. Kak Tri lagi, ya silakan Kak Tri. Oke, saya akan mencoba untuk menjawab dari aspek dari segi agama ya. Nah, selain kita itu dituntut untuk mendidik anak agar dia edukasi, kita mengarahkan anak itu ke arah nilai-nilai agama. Jadi nilai-nilai agama itu tidak boleh terlepas dari aspek pendidikan. Terus selalu seimbang antara pendidikan dan agama. Terus kemudian dari budaya itu harus kita lestarikan karena salah satu kultur budaya itu juga mempengaruhi cara berpikir anak terhadap temannya ataupun cara berpikir guru terhadap temannya agar bisa saling menghargai satu dengan yang lain. Itu aja coba. Mohon maaf, beri tepuk melingkar untuk Kak Tri. Suaranya nggak denger ya? Terdengar Kak? Terdengar. Masih kurang Jadi jelas, masih untuk aset agama atau sosial budaya itu adalah aset di mana keragaman yang ada di sekolah kita itu banyak sekali ya. Dari segi agama, mungkin ada agama Islam, agama Hindu, agama Kristen, kemudian agama Protestan, agama Buddha, dan yang lain sebagainya. Nah, untuk memanfaatkan aset ini, tentunya kita bisa memberikan sebuah toleransi di mana ketika kita mungkin yang beragama Islam, ketika ada acara keagamaan, kita bisa membantu dalam proses kegiatan tersebut, tapi juga bisa memberikan sebuah toleransi lah intinya, di mana kita saling menghargai satu sama lain. Kalau misalnya dalam agama Hindu ada kegiatan galungan atau nyepi, kita bisa ikut memberikan sebuah toleransi di mana kita saling menghargai. Kalau anak-anak kita dalam sekolah itu ada acara kegiatan, nah kita bisa memberikan sebuah toleransi untuk mungkin tidak mengikuti kegiatan dalam pembelajaran gitu. Kemudian ada aset selanjutnya yang kelima, itu adalah aset apa kira-kira tadi? Ada aset manusia, kemudian sosial, lingkungan alam, agama, dan budaya. Kemudian yang kelima adalah aset fisik. Aset fisik. Kak Utuh Norada, untuk aset di sekolah itu kira-kira apa saja? Gimana Kak? Untuk aset fisik yang ada di sekolah kira-kira apa saja Kak?
Untuk aset fisik kan kembali ke kebugaran jasmani kita, Kak. Ya. Menurut saya aset fisik itu aset daya tahan anak atau kebugaran anak yang kita ajarkan. Contohnya pada saat kita berolahraga, kita harus melaksanakan pemanasan dulu agar anaknya bisa bugar pada saat pembelajaran olahraga, Kak. Mungkin itu, Kak. Ya. Jadi Kak, itu untuk aset fisik itu adalah aset yang ada di sekolah kita. Artinya bentuknya berbentuk fisik. Seperti apa? Ya, contohnya gedung sekolah kita. Kemudian ruang kelas, UKS, mungkin juga ada lapangan olahraga gitu ya. Semua aset fisik yang berbentuk fisik yang ada di sekolah kita itu adalah aset fisik. Mungkin ada sarana dan prasarana juga termasuk di dalamnya seperti alat-alat olahraga seperti itu ya. Kemudian ada aset selanjutnya itu adalah aset finansial. Nah, untuk aset finansial ini adalah aset di mana pendanaan yang digunakan dalam proses belajar ajar kita. Kita bisa memanfaatkan aset finansial ini dari misalnya dana BOS dari sekolah misalnya, itu bisa kita manfaatkan. Atau mungkin juga kalau di sekolah kakak semuanya ada uang sedekah atau komite, mungkin bantuan dari komite juga bisa dimanfaatkan. Itu ya kira-kira. Ya, ini ada Kak Samin. Kak Samin. Halo, selamat pagi Kak Samin. Kak Samin, bisa mendengar suara saya? Bisa Pak, bisa. Nah, bisa on cam dulu Kak Samin. Ya Pak, telat, maaf gabung, masih di kelas. Ya, selamat pagi. Ini kelihatannya masih sibuk ya. Ya masih sekolah Pak, maaf Pak, telat. Ya, sebenarnya tidak apa-apa ya Kak semuanya, karena untuk kegiatan kita kali ini sudah mempunyai legal standing di mana kita mendapatkan izin dari atasan, sudah bermateri juga, jadi kebetulan sekolah ini tidak menghalangi kegiatan Zoom kita kali ini, gitu ya Kak ya. Baik, Kak Samin, untuk Ya. bisa tugas-tugas di LMS untuk bisa mengikuti Kak ya. Kita sudah sampai di modul 1.2 tentang pemanfaatan aset berbasis kekuatan atau aset based thinking ya. Ya Kak. Nanti silakan dibuka modulnya setelah Jimit atau sekarang juga boleh bisa dibuka. Nah, di situ ada tugas-tugas yang harus kakak semuanya kerjakan. Itu adalah tanggung jawab semuanya, di mana nanti ketika modul itu belum dibuka, maka kita tidak bisa mengikuti atau melanjutkan modul selanjutnya. Jadi tugas saya di sini itu adalah sebagai fasilitator saja, Kak. Jadi saya hanya memfasilitasi proses belajar yang kakak lakukan. Jadi saya ini bukan sebagai guru atau dosen atau apa ya. Saya ini posisinya sama dengan kakak semuanya. Ya, saya ini juga guru PJOK. Cuman saya ini hanya memfasilitasi saja proses belajar yang kakak lakukan di LMS. Nah, mungkin prosesnya bisa berupa kalau kakak ada yang kurang paham, nah itu bisa ditanyakan ke saya. Nah, saya siap. Kalau mau tanya-tanya lewat WA juga saya siap. Jadi nggak usah apa canggung atau apa. Posisinya kita sama Kak ya. Itu aja. Saya juga masih belajar di sini. Nah, baik. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik.
itu adalah datang dari kemauan yang tak tergoyahkan. Jadi Kak semuanya, niat kita untuk mengikuti kegiatan PKG ini, nah itu harus diniati ya, harus ada kemauan. Kalau tidak ada kemauan, ya susah kita untuk belajar. Karena program pengembangan kompetensi ini baru kali ini, PJOK. Selama ini kan belum pernah ya. Jadi manfaatnya sangat banyak sekali. Karena kalau program-program pendidikan mungkin diklat-diklat yang lain itu mungkin sifatnya umum. Bisa untuk guru kelas, guru PJOK, guru agama. Tapi untuk PKG ini lebih spesifik, di mana fokusnya adalah pembelajaran PJOK. Ya, jadi sangat besar sekali manfaatnya. Kalau kita tertinggal mungkin sangat rugi. Ya. Nah, kita lanjut. Apa? Berdasarkan proses belajar Anda secara mandiri dan pengalaman setelah membaca modul di LMS, apa pandangan Anda terkait pendekatan asset based thinking? Nah, silahkan untuk kakak semuanya bisa menuliskan di kolom chat yang tersedia apa itu pandangan kakak semuanya tentang asset based thinking. Silahkan kakak. Apa itu asset based thinking menurut kakak semuanya? Sudah tergambar belum ini asset based thinking? Silakan untuk menuliskannya di kolom chat ya. Kira-kira sudah tergambar belum ini? Ada gambaran belum ini? Ya, belum ada yang mengetikkan di kolom chat. Silakan, kalau belum boleh ditulis belum. Silakan untuk dituliskan di kolom chat. Kira-kira sudah ada gambaran atau belum tentang asset based thinking? Ya, sepertinya masih belum ada yang respon. Kita lanjut saja. Nah, mengapa? Mengapa kita sebagai guru PJOK penting sekali untuk berpikir tentang aset kekuatan atau aset based thinking ini? Nah, untuk capaian pembelajaran nanti kita adalah peserta didik dapat berpartisipasi dalam aktivitas jasmani yang menyehatkan di luar ruang dan atau lingkungan alam dan menggambarkan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi. Nah,
Sekarang saya ingin coba mendengarkan suara dari Kak Samin dulu. Kak Samin. Kak Samin. Ya, iya Pak. Kira-kira sudah atau belum ya memanfaatkan aset yang ada di sekolahnya untuk pembelajaran PJOK kira-kira? Oh, ya Kak. Kita kan di sekolah sini kan deket kantor balai desa ya. Kantor balai desa itu fasilitas yang disiapin itu termasuk fasilitas umum ya Pak ya. Ada Ya. lapangan futsal, terus lapangan voli. Terkadang jarak yang dari sekolah itu lumayan dekat, Kak. Setiap pelajaran yang materi tentang bola voli atau bola futsal sering kita bawa ke lapangan itu, Kak. Ya, jadi aset yang dimanfaatkan oleh Kak Sam ini adalah aset lingkungan alam ya. Lingkungan alam ya sekitar. Mungkin ada aset yang lain yang mungkin pernah dimanfaatkan oleh Kak Samin. Aset yang lain kalau dalam lokomotor Pak ya, ini kita sering pakai apa alat yang dekat sekolah TK juga ya Pak ya, sekolah TK. Kita jadi memakai fasilitas yang ada di situ, kadang berbagi barengan, belajar bareng kayak gitu. Termasuk ada lompat kangkang, terus ada yang balok pipian itu loh Pak. Ya, jadi di dalam sekolah Kak Samin itu pemanfaatan aset fisik ya. Fisik. Jadi kita sebagai guru PJOK kekurangan aset itu tidak menjadi pengaruh yang signifikan karena kita sebagai guru PJOK mempunyai aset based thinking di mana kita bisa memanfaatkan yang lain, hal yang lain. Misalnya kita tidak punya sarana atau prasarana olahraga yang lengkap, kita bisa modifikasinya atau menggunakan alat-alat yang lain yang bisa digunakan untuk pembelajaran. Gitu. Terima kasih Kak Samin. Saya ingin mendengarkan suara Kak Putu. Mungkin bisa berbagi aset-aset apa saja yang mungkin pernah digunakan selama pembelajaran PJOK. Ya, Putu silakan. Mungkin aset manusia dari aset manusia, Kak Putu. Ya, silakan Kak Putu. Loh. Ya, silakan. Apa tadi Kak? Mungkin lebih ke berbagi saja aset apa mungkin yang pernah digunakan oleh Kak Putu selama pembelajaran sekolah. Yang pernah dipakai kan yang pertama pasti kita pakai aset manusia Kak. Ya. Kedua pasti kita pakai aset fisik yang ada di sekolah, sarana dan prasarana. Nah kemudian yang ketiga saya juga pernah pakai aset yang sama disampaikan oleh Pak Samin, aset lingkungan. Ya. Kebetulan sekolah saya juga dekat balai desa Kak. Nah, coba Kak Samin, Kak Putu ya. Mungkin pernah memanfaatkan aset finansial atau belum? Oh ya jelas Kak, finansial. Karena kita untuk melengkapi sarana dan prasarana kita kan pasti pakai aset finansial ya. Bos, untuk membeli sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Bagaimana koordinasi dari Kak Putu sebagai guru PJOK kepada kepala sekolah di sini ya yang berwenang untuk mengelola anggaran dalam mencapai atau mengakomodasi dari kegiatan pembelajaran yang Kak Putu lakukan? Ya, kalau pakai aset finansial Kak ya, ini kan misalnya koordinasinya seperti apa kira-kira? Koordinasinya ya kita
bilang dulu ke sekolahnya alat dan pelaksana apa yang kurang. Jika di dananya cukup, ya paling dikasih gitu Kak. Terus bagaimana kalau seandainya kita tidak dapat finansial dari kepala sekolah? Oh ya, jika tidak dapat, saya paling bisa untuk memodifikasi Kak, celana dan pasolana. Contohnya pada saat permainan sepak bola Kak. Di sini kan kurang fasilitas seperti kun Kak. Saya buat dari kardus bekas untuk membuat alat kun. Mungkin itu Kak. Ya, baik. Terima kasih Kak Putu dan Kak Samin, beri 3 tepuk ya untuk Kak Putu dan Kak Samin sudah menjawab pertanyaan kali ini. Jadi pemanfaatan aset itu sangat penting sekali, di mana kita guru PJK itu akan memberikan manfaat bagi pembelajaran kita. Manfaatnya apa? Terutama bagi peserta didik ya. Itu yang pertama bisa meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Kalau kita guru PJK selalu berusaha untuk mencari hal-hal yang lain mungkin yang untuk mencari solusi dari kekurangan kita. Nah, siswa juga akan semangat. Nah, mereka merasa dihargai dalam hal ini. Kemudian membangun rasa kepercayaan diri juga bagi anak-anak. Kemudian lingkungannya juga positif. Nah, kemudian memfasilitasi pembelajaran yang lebih beragam. Misalnya kalau di pembelajaran itu ada yang namanya diferensiasi, di mana kita memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Artinya pembelajaran itu nanti bisa berpusat pada peserta didik. Pembelajarannya juga berbeda. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di modul 1.3 ya, untuk diferensiasi. Nah, selanjutnya, sekarang kita akan melakukan studi kasus, di mana kita akan membuat kelompok, ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 orang yang ada di sini. Saya akan membuat sebuah board ya, di mana nanti kakak-kakak semuanya akan saling berdiskusi di dalam board itu. Nanti setiap kelompok itu akan mempresentasikan ini studi kasus di sini. Untuk kelompok pertama, saya akan buat breakout room dulu. Tiga room ya. Nah, untuk kelompok pertama silakan dicatat Kak semuanya. Kelompok pertama itu adalah ada Kak Dwi Arianto, Kak Samin Rais, kemudian ada Kak Fandi juga, ini baru bergabung. Saya ulangi buat breakout-nya. Kelompok 2 Kak Beni, Kak Iwan, Kak Tri. Kelompok 3 Kak Deni, Kak Putu Nurada. Sudah dicatat kakak semuanya? Saya ulangi ya. Untuk kelompok pertama Kak Dwi, Kak Samin, Kak Setia. Kelompok 2 Kak Beni, Kak Iwan, Kak Tri. Kelompok 3 Kak Deni,
Kak Fandi, Kak Putu Norada. Sudah? Nah, untuk kelompok pertama, silakan di screenshot tugas studi kasusnya. Sudah? Kak Samin, sudah di screenshot? Halo? Ini bahan yang kita mau presentasikan Pak ya, yang kita bahas ya, yang mau kita bahas ya. Ya, ini untuk studi Yang kasusnya. studi kasus. Silakan di screenshot. Sudah? Sudah Pak. Sambil baca ya. Nah ini untuk pertanyaannya, silakan di screenshot juga untuk membuat presentasi nanti. Sudah? Sudah Pak. Kak. Baik. Untuk kelompok 2, ini untuk kelompok 2 ya. Tadi ada Kak Beni, Kak Iwan, Kak Tri. Silakan di screenshot. Kak Beni, Kak Iwan, dan Kak Tri. Sudah? Kak Iwan, sudah di screenshot? Sudah Kak, sudah. Untuk ini pertanyaannya yang akan di Selanjutnya untuk kelompok 3. Untuk kelompok 3 tadi ada Kak berapa tadi ya? Kak Deni, Kak Putu, sama Kak Fandi. Silakan di screenshot. Nah, kemudian ini untuk pertanyaannya. Sudah ya, Putu. Nah, untuk pengerjaannya nanti silakan kakak semuanya mengerjakan studi kasus ini di Word atau di Canva atau di PPT. Silakan pilih yang paling mudah saja. Silakan dituliskan di Word atau di Canva atau di PPT. Nanti akan dipresentasikan. Nah, untuk waktunya nanti saya akan berikan selama kurang lebih 20 menit ya. Coba ditampilkan lagi atau tidak? Gimana Kak Tri? Coba ditampilkan lagi untuk tugas yang kelompok 2. Kelompok 2 ya. Nah, ini untuk kelompok 2. Silakan di screenshot. Oke. Nah, ini pertanyaannya. Izin Kak, untuk kelompok 3 Kak, coba diulang lagi Kak. Kelompok
tiga ya. Kelompok tiga. Ini kelompok tiga. Maksud. Nah, ini untuk pertanyaannya. Baik, sudah. Oke, nah silakan untuk memasuki ruang breakout room ya. 1, 2, saya kasih waktu dulu 20 menit. Tidak usah lama-lama. 1. Oke. Kak Beni. Halo Kak Beni. Halo Kak Fandi. Masuk ke breakout room ya untuk berdiskusi di kelompoknya masing-masing.
Kak Nova, halo Kak Nova. Silakan memasuki breakout room ya Kak Nova.
Ya, silakan bergabung. Kelompok dari mana ini yang sudah selesai? Pak, aku mental dari kelompok loh, Pak. Baterainya low ternyata. Ya, waktunya sudah selesai, Kak. Oh, Hanya sudah 20 menit. selesai. Ya, emang terpental. Emang di setting 20 menit langsung kembali ke main call. Aduh, belum rampung. Mental. Mungkin kelompok berapa dulu yang mungkin sudah siap? Ini nanti hasilnya dikumpul atau enggak, Kak? Dipresentasikan, Kak. Oh, kalau cuma dipresentasi. Dibakan aja Pak Julius, nggak apa-apa. Mungkin kelompok berapa dulu yang sudah siap? Mungkin kelompok 2 saya coba ya sedikit lah. Iya Pak Silakan Julius. share screen. Biar yang lain nanti kalau punya pendapat yang lain bisa ditambahkan. Silakan Kak Iwan. Dari studi kasus di atas kan disampaikan bahwa Bu Hayati itu menerapkan gaya belajar. Kak Iwan, mungkin Ya. bisa share screen dari tugas yang sudah dituliskan. Belum selesai. Tidak apa-apa kan? Mungkin bisa ditampilkan. Dikompres aja Pak ya. Kurang paham cara nyekrin terus masukinnya. Di pesan itu ada tombol samping gambar tangan, itu ada panah ke atas. Nah, itu buat share screen, Kak. Jadi setelah pertemuan AGMP itu gunakan di-share. Dikirim di chat mungkin Kak sama Pak Julius. Siap. Ini di tengah itu kan ada tombol panah ke atas, itu bisa dipencet. Nah, nanti tinggal dipilih file mana yang akan ditampilkan. Tuh Kak.
Oke, Ya, ya silakan Kak Iwan. nah dari studi Kita perkenalan kasus dulu dari kelompok berapa, terus anggotanya siapa saja tadi. baik, saya dari kelompok 2. Itu anggotanya ada Pak Beni, saya sendiri Iwan, dan ada Pak Tri. Tadi kami sempat berdiskusi sejenak karena waktu yang terbatas, sehingganya eh, belum sampai tuntas menyelesaikan kasus ini. Nah, dari kasus di atas disampaikan bahwa Bu Hayati itu menerapkan gaya belajar yang sesuai dengan kebutuhan anak, di mana dia menolak menggunakan gaya komando. Gaya komando itu yang pernah kita ketahui itu dipakai mungkin di kurikulum 2006 atau masih kurikulum yang lama. Dan di kurikulum yang baru, kurikulum Merdeka, Ini toh. kita kan diajarkan untuk menerapkan pendidikan berdiferensiasi, yang dimana pembelajaran itu harus menyenangkan dan berpusat pada anak. Nah, sedangkan pendapat Bu Hayati tadi disangkal sama Pak Bugar. Pak Bugar itu menginginkan pembelajaran yang menginginkan ke prestasi, di mana prestasi itu sangat dibutuhkan. Tapi kalau menurut saya, pembelajaran yang menghasilkan prestasi itu kurang tepat kalau dikembangkan di sekolah. Karena apa? Karena kalau udah mengenai prestasi, itu seharusnya dia mengembangkan di ekskul atau di sekolah-sekolah yang menerapkan pembelajaran lebih di luar lingkungan sekolah. Semacam itu, Kak. Mungkin kalau Pak Beni atau Pak Tri ingin menambahkan. Halo, halo. Cukup Kak Iwan. Cukup dari saya. Ada tambahan? Cukup Pak, mungkin itu aja dari Pak Tri, dari Pak Julius yang telah menyampaikannya. Ya, mungkin dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Dari kelompok 1 mungkin, atau kelompok 2, kelompok 3. Belum ada. Ya. Jadi yang tadi mungkin karena waktu ya Kak ya, kurang panjang. Ya. Boleh share screen lagi. Tadi terkait studi kasus yang kelima. Nih, tadi bagaimana cara Bu Hayati memanfaatkan aset yang ada secara maksimal. Nah, di sini Bu Hayati itu merupakan seorang guru di SMP ya, tadi, Pak Iwan. Ya. Nah, dia memanfaatkan aset yang ada di sekolahnya itu aset apa saja kira-kira tadi Kak Iwan? Kalau aset yang digunakan mungkin lingkungan alam, terus aset sosial, terus aset manusianya tentu karena dia bersinggungan langsung. Terus mungkin ada aset finansialnya juga. Finansial, oke. Untuk sarana dan prasarana itu tadi. Nah, tadi Bu Hayati
mempunyai komunitas MGMP PJOK ya. Berarti Ya. Bu Hayati telah memanfaatkan satu aset di sini. Ini termasuk aset apa kira-kira Kak Iwan? Kalau platform itu mungkin aset sosial ya. Sosial, ya, sosial. Kemudian pergeseran cara mengajar komando menjadi pendekatan pembelajaran yang lebih variatif dan inovatif. Ini aset apa kira-kira? Google Meet. Zoom. Nah, pembelajaran itu termasuk peserta didik. Tadi termasuk aset apa? Aset? Kalau peserta didik aset manusia. Ya, aset manusia tadi. Kemudian peran peserta yang aktif di dalam kegiatan MGMP tadi juga termasuk sosial. Pemanfaatan FPMM untuk kegiatan webinar tadi termasuk aset di sini. Aset Manusia. apa kira-kira? Manfaat PMM untuk kegiatan webinar. Manusia. Manusia. Di sini manusia adalah seorang guru PJOK ya. Oke, itu saja. Jadi untuk pemanfaatan aset dari diskusi kelompok 2 tentang ada berapa tadi? Ada sosial, ada manusia. Kemudian Iya. Sosial manusia. Dua ya. Oke. Dua Pak. Dua Kak. Sosial Baik, sama. terima kasih untuk kelompok 2. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, selanjutnya silakan untuk kelompok 1. Kelompok 1. Kayaknya keluar ini kelompok 1 malahan. Kak Setia, Kak Samin tadi. Kelompok 3 dulu deh. Kak Putu Norada, Kak Denny sama Kak Nova. Silakan untuk bisa share screen. Iya Kak. Silakan. Menurut kelompok saya, itu kan soalnya tentang apa saja aset yang dimiliki SMA Jiwa Raga. Mungkin boleh silakan share screen dulu, Kak Putu. Gimana Kak? Mungkin bisa share screen dulu. Ini dicatat ini Kak, pakai buku Kak, enggak ini, pakai Word. Pakai buku ya. Iya, pakai ini aja, tulisan aja. Mungkin nanti bisa dipindahkan ke Word ya. Iya Kak. Silakan dipresentasikan. Oke, menurut kelompok saya, kan soalnya apa saja aset yang dimiliki SMA Jiwa Raga. Nah, menurut kelompok saya, yang pertama itu ada aset fisik, yaitu berbentuk sarana dan prasarana yang dimiliki oleh SMA Jiwa Raga. Kemudian yang kedua, tentu ada aset manusia, karena di sana terdapat kepala sekolah, guru, dan orang tua murid. Dan yang ketiga aset finansial, karena banyak bantuan dari orang tua juga mendonaturkan anggarannya ke sekolahan. Kemudian dan yang sudah dimanfaatkan di SMA Jiwa Raga, yaitu aset fisiknya. Aset fisik kan berbentuk sarana dan prasarananya Kak, tapi ada beberapa yang belum dimanfaatkan. Kemudian yang sudah dimanfaatkan finansialnya Kak, untuk membeli sarana dan prasarana. Mungkin itu Kak untuk dari saya. Mungkin ada yang mau menambahkan?
Dari Kak Nova atau Kak Tri? Ya, dari kelompok 3, silakan ada yang ingin menambahkan. Atau dari kelompok lain yang ingin menanggapi. Cukup. Ya, jadi tadi dari kelompok 3 itu aset yang dimiliki oleh SMA Jiwaraga. Tadi ada letak daerah di perkotaan itu termasuk aset apa tadi kira-kira? Aset lingkungan alam ya Kak Putu ya. Ada ya tadi ya. Iya Kak, lingkungan alam Kak. Lingkungan alam. Kemudian ada sarana dan prasarana olahraga itu termasuk fisik. Kemudian ada pendanaan dari orang tua dan donatur yang sangat Finansial. termasuk finansial. Oke. Nah, tadi ada juga upaya kepala sekolah untuk mengajak wakil kurikulum dan wakil kesiswaan, wakil sarpras, guru, komite sekolah mengatasi permasalahan yang ada. Ini tentu aset manusia ya. Manusia, ya Kak. Nah, tadi ada keberanian peserta didik menyampaikan pendapat, keberanian komite menyampaikan kritik, itu termasuk aset peserta didik, aset manusia ya. Iya, ya Kak. Nah, yang terakhir adalah kebijakan kepala sekolah. Aset politik. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Ditepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, sekarang untuk kelompok 1. Kayaknya nggak ada semua ini kelompok 1 ini. Baik, kita lanjut saja karena waktu sudah siang hari Jumat. Nah, perlu diingat semuanya ada 7 aset yang dapat diberdayakan, yaitu tadi diantaranya ada aset manusia, aset sosial, agama, budaya, fisik, lingkungan alam, finansial, dan politik. Kemudian keberanian peserta didik menyampaikan kritik dan saran itu mendorong kepemimpinan pada murid. Komite bersuara menyampaikan kritik. Nah, itu tadi komite termasuk aset finansial. Kemudian kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran dapat melakukan upaya-upaya menggunakan kewenangannya untuk membuat kebijakan yang dapat mengakomodir kepentingan warga sekolah. Dalam hal ini adalah guru PJOK ya. Nah, tadi kepala sekolah memberikan kewenangan berarti aset politik. Kemudian kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan kepala sekolah dalam mengatasi tantangan yang ada. Nah, sekarang di mana posisi kita selama ini sebagai guru PJOK dalam mengenali dan mengidentifikasi aset yang dimiliki di satuan pendidikan? Kira-kira kita sudah memanfaatkan atau belum ke-7 aset yang kita miliki ini? Kita refleksikan bersama ya. Oke, mungkin satu orang yang ingin berbagi pengalaman. Kak Tri, silakan. Mungkin ingin berbagi pengalaman tentang pemanfaatan aset di sekolahnya. Halo Kak Tri. Oh iya. Coba diulangi lagi pertanyaannya. Apa saja aset yang di satuan pendidikan untuk mendukung? Ya, mungkin kita refleksikan saja Kak Tri. Pengalaman Kak Tri selama mengajar tentang pemanfaatan aset itu bagaimana? Apakah sudah dimanfaatkan atau belum? Kalau sudah, apa saja aset yang sudah dimanfaatkan? Untuk pemanfaatan aset yang ada di sekolah sudah dicoba dan dilaksanakan secara maksimal. Adapun kekurangan 1-2 itu wajar ya. Keluarga harus mensikapi kalaupun aset yang berada di sekolah itu masih kurang. Misalnya kalau untuk peralatan olahraga itu kan mungkin nggak semuanya ada ya, tapi pemanfaatan
benda yang misalnya seperti yang dibilang Kak Putu Nurada tadi, kardus bekas itu juga bisa dimanfaatkan sebagai kun dan segala macam. Itu aja pendapat saya. Masih kurang tepat. Terima kasih Kak Tri Effendi ya, sudah bagi pengalaman di mana kita sebagai guru PJK mungkin sering mendapati hal-hal yang mungkin menjadi kekurangan, banyak kekurangan yang kita hadapi. Tapi itu tidak menjadi hambatan bagi kita, karena guru PJK itu orangnya semangat-semangat, selalu berpikir positif, ya, selalu mencari solusi dimanapun apapun masalahnya, ya. Kita sebagai seorang pemimpin pembelajaran, nah, guru PJK itu harus memiliki seperangkat kompetensi untuk memfasilitasi penyusunan tujuan terpenting dalam pembelajaran. Di antaranya adalah kepemimpinan yang dapat menjadi contoh pelayanan terbaik bagi peserta didiknya. Nah, guru PJK juga memiliki peran penting dalam membantu peserta didik untuk belajar, mengorganisasikan diri dan bertanggung jawab, dan mengembangkan suasana belajar yang kondusif. Nah, seorang pemimpin pembelajaran, kita sebagai PJK itu harus bisa memanfaatkan sumber daya atau aset yang tersedia untuk mengimplementasikan visi dan misi dari pendidikan itu sendiri. Nah, dalam mengelola sumber daya tersebut, sumber daya atau aset yang tersedia itu harus dikembangkan secara otomatis oleh kita, dengan cara mengubah pola pikir kita dari berbasis kekurangan, hambatan yang tadi, problem based thinking ke asset based thinking, ya, dari problem based thinking ke asset based thinking. Jadi ketujuh aset yang ada tadi harus dapat dioptimalkan untuk diimplementasikan dalam pembelajaran PJK. Jadi begitu ya Kak semuanya. Selanjutnya, sebenarnya masih beberapa lagi ada tugas di link nanti. Silakan, nanti linknya saya kirim, nanti silakan dikerjakan. Ya. Nah, silakan lakukan. Nanti juga dikirim tugasnya di LMS Kak semuanya. Tadi kita sudah sampai di modul 1.2. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya di LMS. Mungkin bisa on cam dulu Kak semuanya. Kita waktunya sudah habis, kita on cam dulu. Kita screenshot ya. Silakan on cam. Silakan untuk Kak Iwan, silakan boleh di screenshot kegiatan kita hari ini. Semangat dulu. Ya, sudah Kak Iwan? Sudah. Ya, terima kasih. Baik Kak semuanya, untuk kegiatan kita di hari ini kita cukupkan saja. Terima kasih. Kalau ada kekurangan datang dari saya, kalau ada kelebihan dari Tuhan Yang Maha Esa. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Selamat siang.